Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sekolah Kopi Story. Alhamdulillah hari ini kita masih di Kecamatan BNS ya. Hari ini saya akan berkunjung di kebun baru, belum pernah saya liput. Ini lokasinya di Gunung Loreng, Pekon Gunung Ratu, Kecamatan BNS. Dapat info dari Om Zakir ya, untuk disuruh main, katanya ada keunikan juga di kebun ini. Kebunnya si punyanya Mas Imin. Kita nanti akan sama-sama datang ya ke kebun ini. Infonya pernah dapat sekitar 1,7 dengan lahan sekitar 1 hektar lebih dikit. Nah ini mungkin kita nanti akan berbagi cerita dengan Mas Imin. Selalu support untuk channel Sekolah Kopi dengan cara subscribe dan like, sertakan komen yang membangun untuk kebaikan Sekolah Kopi. Berangkat Grandong Anggalan, boy. Grandong Anggalan. Ada di Pekon Gunung Ratu. Nih di Kecamatan BNS nih. Ada juga pemandangan kebun di pinggir perkampungan. Mantap juga. Banyak dominasi kebun kakao kalau di wilayah Gunung Ratu BNS. Yang gitu lahanmu. Wih, jalannya ekstrim coy. Wih, cuma semeter. Ini orang kuburin lagi sebelum bersawah. Ekstrim persawahan Suwo BNS. Ini kita baru di perjalanan men, disambut dengan petik merahnya Tugu Sari. Nah, itu juga ada kelonan. Ini nggak tahu ini kebun siapa. Kita ke arah sana, ujung. Nah, nih. Oh, satu. Oh. Yuk lanjut. Ih, rapat. Oke men, udah nyampe di lokasi ya. Ini kurang lebih nggak nyampe 30 menit sih benar. Cuma 50 menit. Kebunnya ada di belakang sana. Tumpang sari dengan kakao atau coklat. Kita akan nanti keliling apa aja koleksinya. Yuk. Sekitar jam 2 kita udah nyampe di kebun. Nah ini Kang Iminnya. Mas siang Kang. Siang Pak. Alhamdulillah ini kita main di kebun. Ini kena kecelakaan Pak. Udah Tanganmu kok patah setelah diokulasi tapi masih iya ya. Nanti kita akan ngobrol Kang Imin, cuma nanti saya akan keliling-keliling dulu ya, koleksinya di sini, lihat kebunnya. Kang sambil ngobrol, luasnya lahannya piro Kang? Ya, kurang lebih 1 hektar. Kurang lebih 1 hektar ya. Cuman memang penanamannya nggak teratur. Jadi ya ini Mas, kalau batang kisaran 1.700 batang. 1.700 batang untuk 1 hektar. Masuk itu ya. Itu dulu jenengan nanam dari apa namanya, bibit muda Pak, perbaikan lahan? Dari bibit muda. Bibit muda. Diambil dari mana bibitnya? Diambil dari jabutan Mas. Oh jabutan. Nah ini jabutan lor, sebenarnya memang tidak direkomendasikan, cuman ini atasnya disambung Mas ya? Atasnya disambung. Ini klon apa Mas? Tugu Sari. Ini Tugu Sari. Nah ngomongin klon Mas, untuk di lahan jenengan ini yang 1 hektar sekitar 1.700 ya? Itu ada klon apa aja? Ada Tugu Sari. Oke. Ada klon Bagio. Bagio. Ada Tugu Kuning.
Tuh kuning. Nah yang di depan ini apa ya? Ini kalau nggak salah bagio mas. Ini bagio, klon bagio ya. Cuman ini memang dari kemarin sibuk nggak pernah ke kebun. Nah, kalau yang saya jumpai mas, biasanya klon bagio di sini tuh susah entres, tapi ini tempat sampean ini bagus, ini banyak entres tapi juga ada yang berbunga. Kalau cacing juga campur cacing, cuma ada bunganya nih. Dulu klon bagionya dapat dari mana mas? Dari Danginan mas. Danginan, daerah mana itu? Daerah dia mas. Masih Lampung Barat. Ya, Masih Lampung Barat. Jadi ini ditumbang sari dengan tanaman coklat. Lalu ada, saya lihat juga ada cengkeh di sana. Itu enggak ngaruh ya. Oke, kita ke atas mas. Ini awalnya nggak jadi nih mas, di sini mas. Tugu Sari ya, awalnya nggak jadi. Nggak jadinya kenapa mas, tanda-tandanya? Nggak tahu kenapa, pokoknya setiap pembungaan itu buahnya jarang loh mas, 1, 2. Cuman alhamdulillah setelah lama di sini mungkin udah adaptasi ya mas. Kita ambil dari sini aja, alhamdulillah udah mulai jadi. Mulai jadi. Nah ini juga berarti sebelumnya nggak pernah ada buah kayak gini mas ya, Tugu Sarinya ya. Oke, ini satu Tugu Sari. Hari udah mulai jadi. Tugu Sari lur, yang mulai terpinggirkan di era sekarang di sini masih oke. Ada, bisa kasih tunjuk bagio mas? Sebelah mana? Bagio. Kuning. Yang identik dengan buah kecil, tapi rapat gugusan. Oke men, sekarang saya bersama rekan-rekan pejuang kopi Suwo sudah berada di lokasi kebun. Kang, boleh diceritakan ini luas lahannya dan jenengan waktu mulai bertani itu kira-kira mulai tahun berapa dulu? Kopi ini udah 10 tahun. Murni ditanam sampean ya? Bukan, artinya bukan turunan dari mbah-mbah atau bapaknya, bukan ya? Murni. Nah, wilayah luasan lahannya berapa hektar mas? sekitar kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Untuk kopi yang ditanam full robusta ya, nggak ada arabica atau jenis lain. Nah ini kan menarik mas, tadi saya keliling juga, ini disandingkan atau ditupang sari dengan tanaman-tanaman lain kayak lada dan kakao. Ada kendala nggak mas sejauh ini? Ada mas. Nah bisa diceritakan kendalanya apa mas? Kendalanya mungkin kurang sinar apa gimana mas. Yang pasti kalau dari pemetikan kerasa benar mas pendapatannya. Oke. Yang di sana kan nggak ada tumpang sari. Lebih bagus yang nggak ada tumpang sarinya. Lebih bagus yang nggak ada tumpang sari secara hasil ya. Oke. Terus yang di bawah ini malah kelihatan kurang karena memang banyak naungan yang sinar matahari nggak masuk banyak ya. Itu tumpang sari dari dulu apa memang baru-baru ini mas ditanami coklat? Awalnya dulu kakao mas. Oh awalnya malah kebun kakao, cuman berpikir untuk nanam kopi ya. Jadi oke, jadi itu lur ya, kalau di kebun sini ada beberapa kendala cuman masih oke aja. Nah yang menarik mas di sini tadi saya melihat ada beberapa klon juga. Itu kalau di kebun sampean ada berapa klon aja mas? Banyak mas. Oke. Yang di depan ini nih klon apa? Bagio mas. Nah ini ada klon bagio di sini. Selain bagio yang diunggulkan Di sini mas. Kupu kuning sama blirik. Blirik. Nah klon blirik ini klon apa mas? Ini kayaknya saya baru tahu nih klon blirik. Kurang paham nama aslinya mas. Cuman di sini ramainya namanya klon blirik ini mas. Boleh diambil. Oh ini ya? Punten tak mas ya buahnya. Jadi ini men klon blirik. Kurang lebih buahnya itu bulat banget, bulat sempurna, hampir sempurna. Tuh, klon blirik. Nah, ada tips tadi mengenai pemupukan, Mas. Saya juga pengen men-share ke teman-teman yang tadi tips pemupukan karena katanya Kang Dakir kemarin
lahan 1 hektar bisa tembus pernah 1 kintal 1,7 ya. Itu di tahun berapa? Musim kemarin ya, sebelum tahun ini ya. Ngomongin lahan memang 1 hektar mas. Oke. Cuman kalau ngomongin batang ini kan awalnya kakao. Oke. Dirombak jadi nggak ada ukuran penanaman. Masih nyebar lah yang penting ya. Itu sekitar 1.700 batang dan itu menghasilkan kopi. Alhamdulillah pernah dapat di 23 mas. 23 itu 2 ton 3 kintal. 2 ton 3 kintal untuk 1.700 batang di lahan 1 hektar. Nah ini menarik lur. Ini bisa kita sama-sama pelajari. Artinya kan berarti sampean juga kan masalah perawatan dan pemupukan juga ekstra mas ya. Itu kira-kira kalau pakai tumpang sari seperti ini, kopinya itu waktu pemupukan dengan coklat itu ganggu nggak mas? Ganggu mas. Ganggu ya. Ganggunya gimana? Boleh di share, ceritakan. Jadi sebelum lebih cepat dia dimakan sama coklat mas. Oh gitu. Pupuknya lebih cepat dimakan sama coklat. Nah untuk menghindari itu mas, jenengan biasanya gimana cara pemupukannya? Nggak bisa mas, dari orang lahannya 1 mas. Berarti diakalinya dosisnya dibanyakin. Iya. Oh gitu, dosis dibanyakin lur. Jadi coklatnya ya kena pupuknya, si kopinya juga ikut makan pupuk. Untuk yang pupuk andalan lah, bisa dikatakan pupuk andalan. Nggak apa-apa mas, sebut merek juga nggak apa-apa di sini. Itu kira-kira selama jenengan berkebun itu pakai pupuk apa mas? Pakai NPK mas. NPK. Nah, NPK Posca itu periode pupuknya dalam 1 tahun berapa kali dan di bulan apa aja? Yang sudah ini cuma 1 kali mas. 1 kali di bulan? Pokoknya sehabis ngeranting. Sehabis ngeranting. Cuman sekarang ini ada perubahan mas. Oke, gimana tuh? Masih dalam tahap pembelajaran. Uji coba lah ya. Gimana tuh? Kemarin saya pemupukan saya lakukan di bulan, pokoknya habis petik pertama mas. Oke, habis pasca petik langsung dipupuk. Ya. Setelah itu? Ini rencana nanti pemupukan di pertengahan bulan 9. Pertengahan bulan 9 mendekati Oktober, berarti September. Ya, karena memang Oktober kan pembukaan pancaroba penghujan mas. Jadi itu lur, jadi ada tips juga dari masnya ini ternyata walaupun disandingkan dengan kakao, pemupukan tetap masih jadi kunci utama. Dan tadi juga udah di-spill pupuk andalannya pakai Posca. Oke, nanti mungkin kita keliling ya mas ya, untuk mungkin ya ngeliat-ngeliat kopinya yang unggul di mana. Semoga untuk hasil ke depan kita lebih meningkat lagi. Thank you. Ini mas. Ini ada tips nih untuk merang kopi ya. Kaskara. Kan bawahnya kan berat. Ya. Kita potong sama 4 sampai busuk barang karungnya baru kita tarik. Berarti jenengan dari rumah cuma membawa si merang kopi ini, karungan ditaruh di bawah pohon, nanti dibolongin, dikasih dan sana mas. Itu. Gitu. Nanti dipotong sama 4. Campurannya cuma 4 mas. Satu karung ini berapa tutup? Ukurannya. Hmm. Ini ada mas ya. Biasanya jenengan biasanya berapa? 3 atau 4? Ya kisaran 2, 3 itu. Oke, 3 tutup atau 2 ya idealnya. Nah ini jadinya kayak gini lur. Oh, Kaskara fermentasi, pupuk organik. Saya berjalan di tengah-tengah kebun. Ya ini penampakannya tumpang sari dengan kakao. Di sana sebaran wilayah di BNS. Kita lihat ada mau ditunjukkan klon blerek. Nah ini yang sudah produksi. Ini berarti termasuk yang unggulan mas ya di kebun sampean ya, walaupun klon lokal. Ini lagi sambil pembersihan entres tunas. Nah ini ya udah lepas mata yuyu nih. Oh. Kuat dia. Bubusannya juga saya lihat sih rapet.
Oh iki buahnya. Ini normalnya segini mas besarnya? Iya. Wedan. Mudah-mudahan masih nyusul bunga lah ini. Jadi identik dengan besar banget ya men. Jadi paling ini. Yang membedakan mungkin ini mas ya. Kalau masih hijau nih kelihatan ada alur beliriknya gitu apa gimana sih? Iya, iya. Nah nih yang masih hijau tuh. Nah nih kena. Yang masih hijau kopinya bisa ditandai dengan ada alur belirik putihnya di buahnya. Nah kalau yang udah besar banget lur swear, besar banget, hampir bulat sempurna. Klon belirik BNS Gunung Loreng. Ini udah bukan lahan sampean ya? Masih? Bukan ya? Oh, jadi model lahannya tuh nyabuk ke atas, panjang. Lirik, Tugu Sari, Tugu Kuning, macam-macam ya di sini. Bagio. Bisa ngopi lah mas. Nah ini kemarin dapat berapa mas? Waktu masih ini kan terkenalnya tahun ini kan jarang sih buah. Kemarin dapat berapa jenengan? Sudah jual 18 mas. 18, 1,8. Edan masih 1 hektar kemarin waktu buah langka aja masih dapat 1,8 men. Gokil sih. Mungkin yang uang besar perotan salah mas. Habis di Solo udah nggak ada. Sudah nggak ada. Ini juga masih ada hancurannya. Nah ini saya nampak dari atas ya. Jadi kebunnya masnya ini identik ke atas panjang. Bawah itu sebaran wilayah Suwoh, ada danau. Danau ini kemana sih? Sana ya? Nah, sebelah kanan ada danau. Ini luasan wilayah Gunung Loreng, ada pohon cengkeh, ada kakao, dan ada penaung. Ada tempat babi atau sering disebut celeng. Celeng. Tapi bongkor-bongkornya kebun sampean ini menurutku juga nggak terlalu bongkor lah, masih sedang lah. Soalnya ada rekan-rekan juga yang kebunnya masih bongkor tapi tetap semangat. Mantap ya men. Habis musimnya di teras-teras itu. Iyalah itu lo apik lo pengen. Jangan-jangan buka ya. Informasi men, jadi wilayah kebun ini juga berdekatan dengan danau atau di situ juga ada aktivitas vulkanik, ada kawah nirwana dan macam-macam di sana. Jadi mungkin suburnya tanah juga itu yang di sini ya, karena berdekatan dengan lahan sulfur di danau itu, jadi tanahnya ya lumayan oke di sini. Sulfurnya tinggi. Pernah 4 ton mas? 23 kok cuma ngomong 4 ton. Gimana kan kopi kayak ini enggak di sini enggak gaji loh mas. Bote. Bobot. Kita naik ke orang-orang. Namanya tembus 3 ton. Sisi oke loh, jadi yang di sana-sana yang guna apa kan 18 kilo. 12 kilo nah. Kamu kilo 13 14. Cuman gaji kayak 12. Hampir apa punya? Tempat. Batangan 1.700. Jadi nggak pernah turun di angka 1 ton. Terlalu ombol cuman Nek ngene iki cuma nyenit di iki lho lemu, contohnya nyenu api, terus engko nek buah api nyenu tapi nek tanam-tanaman ini semacam. Awangane penak
perawatannya gimana? perawatan memang kan baru isi soalnya. Ini menurutmu nebeng nggak kan? Justru kita nanti cari isi pakar Ya wes sharing. Ini juga ada perbedaan loh, Mas. Kontak mereknya. Oh langsung Bakar. bakar. Shooting boy, shooting. Ini juga Semua. sambil pemangkasan Bang apa ya? di gua kabeh lho. Gresik ngene iki. Salam boy. Wah, apa ya? Kan kena cacing sih. Terkecuali yang produksi ini. Kalau nutrisi ini kan bagus sendiri. Sampai ini. Semakin kita rajin buang tunas cacing, nutrisinya nyebar ke Alhamdulillah, bakal Mas. buah. Mudah-mudahan buat tahun depan, Mas. Mana mana mana. Coba iki dipangkas si karo iki boy. Mana ada konyol. Nih buat tahun depan nih lur. Ini dibuang nanti bola nanti motor. Wah, jadi iki wis. Buat tahun depan mantap. Jangan ada mengikuti bagus lain loh. Nah, harus proses. Atas, bawah kalau mau buah semua nggak apa-apa. Kan orang nanti lah Kan, bawah kan ada sisa. Tingkat men. Tuh. Nah, ini sebenarnya ganti. Cuman kan harus bagus dulu. Jadi makan sekarang dibuang coba. Ayo debat. Aduh. Nah, mengganti batang Mas. Ini masih di lokasi men. Nah. Jadi sebenarnya mau sistem pagar, mau tumpang sari, atau mau agroforest, itu pilihan kita masing-masing karena memang kalau hasil juga ya ditentukan dengan perawatan dan pemupukan ya. Di belakang saya ini tugu kuning nih. Biasanya tugu kuning tuh sekarang udah mulai dikesampingkan, tapi di sini masih bagus. Lancuran juga masih ada. Nah, ini lahan bagian puncaknya ya, bagian yang rata. Ini ujung batas ya mas yo, lur ya. Batas itu. Nah itu tuh, itu Danau Asam, tuh kelihatan dari sini. Ini penggerek ya, ini ngerusak ya? Enggak. Oh enggak yo. Nah, Goreng gitu. Wisata baru ya. Oh, danane bos. makanya itu. Itu di belakang saya Danau Itu, Asam. Danau Asam, danau lebar juga kelihatan. Jos. Woi, pemandangannya bos. Samping berkebun tapi masih bisa kalau refreshing boy. Pemandangannya bagus. Kalau suburnya oke, mantap. B1. Itu Danau Asam. Danau Asam. Ini klon bagionya. Si
edan. Gak ada jarak antar gugusan. Yang ini. Oh, gokil ini, parah, keren. Panjang banget ya. No. Dapat cinta salam dari Bagio BNS Gunung Loreng. Hari ini sudah kegiatan di BNS ya, di Gunung Ratu, kebun Kang Imin. Selalu pantau pergerakan Sekolah Kopi Story, support selalu, kasih masukan terbaik di channel Sekolah Kopi Story supaya kita selalu semangat membagikan cerita-cerita tentang kopi. Dari BNS Gunung Loreng, Suwoh, Lampung Barat, saya Fahrus Kolam Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.